Nah, yang ini baru bener Pak batasnya. Di sini pasang patok. Gak apa-apa kita ambil sedikit tanah tetangga saya. Loh Pak Anton, ini kan masuknya udah tanahnya Pak Yayan Pak, tetangga Bapak. Udah, bangun aja Pak, nggak usah banyak protes. Bapak kan saya bayar buat kerja bangun rumah saya, bukan buat protes. Seger banget udara pagi. Saya paling suka banget nih kalau udara pagi kayak gini. Udah sejuk, sehat, gak percuma deh aku beli rumah di sini. Udaranya masih bagus. Wih, rajin banget Pak Yayan nih. Iya nih Pak Anton. Gimana lingkungan di sini Pak Anton? Apa di sini lingkungannya enak? Wah, alhamdulillah sejuk banget Pak. Saya suka tinggal di sini. Syukur deh kalau Pak Anton suka tinggal di sini mah. Pak Yayan mau kemana Pak? Bawa-bawa pacul? Mau ke kebun Pak, biasa mau olahraga. Di sana kan saya juga ada rumah Pak. Terus juga istri saya di sana. Jadi saya jarang-jarang kalau di sini Pak. Oh gitu ya Pak Yayan. Pantesan aja saya jarang banget lihat Pak Yayan di rumah. Iya Pak, ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Titip rumah sama tanah saya ya Pak. Oh iya Pak, tenang aja. Oh, ternyata ini milik Pak Yayan toh. Hebat juga ya Pak Yayan. Tanahnya luas juga. Pak, ayo sarapan dulu Pak. Ibu udah buatin sarapan. Ayo Pak. Bentar ya Bu, Bapak lagi mikir-mikir nih. Bapak mau ngerenov samping soalnya Bu. Emang mau direnov gimana lagi sih Pak? Ya makanya itu Bu, Bapak lagi mikir. Ya udah, nanti lagi aja mikirnya. Sekarang kita sarapan dulu yuk. Nanti keburu dingin makanannya. Ya udah deh, iya Bu, ayo. Kerjaan gimana Pak Jarwo? Lancar nggak Pak Jarwo? Ya alhamdulillah Pak Budi. Tapi sekarang lagi kosong nih. Ya taulah namanya kerja tukang nguli. Kadang ada, kadang enggak. Kalau lagi rame ya sampai nggak pulang-pulang ke rumah. Kalau lagi sepi ya gini, paling cuma nongkrong di warung kopi kan. Iya bener juga sih ya. Namanya juga tukang, pasti kayak gitu Pak. Kalau kerjaan lagi banyak mah, yang ini belum selesai, ada lagi di tempat lain. Yang ini lagi belum selesai, ada lagi. Saya juga ngalamin tuh Pak. Saya pernah ikut Pak De saya kerja proyek kayak gitu Pak. Iya bener gitu tau Pak Budi. Wah lagi pada ngopi-ngopi santai nih. Pak Anton, dari mana Pak? Biasa Pak, lagi lari-lari kecil aja, olahraga sore. Rajin ya Pak Anton ini. Udah duduk dulu aja, kita di sini ngopi-ngopi. Boleh juga nih. Mbak, kopi susunya satu ya Mbak? Iya Pak, sebentar saya siapin dulu. Duh, capek juga ya, baru olahraga gitu doang juga. Ya gitu Pak Anton, namanya fisik nggak bisa dibohongin. Hehehe. Oh iya Pak Budi, Bapak punya kenalan tukang nggak Pak di sini? Wah, kebenaran tuh Pak Anton. Cari tukang buat apa Pak? Buat rapiin rumah saya Pak Budi. Mau saya renov dikit aja kok. Ya, ini sebelah saya tukang Pak. Ah, yang bener Pak Budi. Kalau kayak gitu mah kebetulan banget dong jadinya. Bapak tukang ya Pak? Iya Pak, saya Jarwo, saya tukang bangunan. Jadi begini Pak, saya mau kasih proyek renovasi sedikit nih Pak di rumah. Bapak mau nggak? Mau lah Pak. Ya udah kalau gitu besok Bapak ke rumah ya. Gimana-gimananya saya jelasin besok Pak. Mau nggak Pak? Iya Pak, siap-siap, gak apa-apa. Tuh kan Pak, kalau rezeki mah nggak bakalan kemana kan? Iya Pak Budi, bener banget. Nah, ini dia kopinya. Silahkan dinikmati. Nah, kopinya udah ada semua nih. Sambil ngobrol kita ngopi-ngopi Pak. Iya Pak, ayo kita ngobrol sambil ngopi. Bu, besok Bapak jadi benerin rumah. Tadi sore Bapak udah dapet tukangnya. Masih warga sini juga kok Bu, kata Pak Budi. Itu dia kerjaannya cepet dan bagus. Namanya Pak Jarwo. Bapak, jadi juga benerin rumahnya? Iya jadi Bu, biar nggak kelihatan sumpek. Ini sempit banget rumahnya Bu. Oh, ya udah terserah Bapak aja Ibu mah. Toh yang punya uang kan Bapak. Iya Bu, makasih ya. Ini rumah mau Bapak renov biar kelihatan bagus aja. Kalau rumahnya bagus kan Ibu juga yang seneng. Udah gitu kalau nanti ada saudara-saudara, baik dari Ibu atau Bapak kan gak malu-maluin Bu. Ibu tahu kok Pak, maksud Bapak itu baik. Emang mau dibenerin apanya sih Pak rumah kita? Sampingnya Bu, mau Bapak lebarin biar kelihatan besar gitu Bu. Oh, sampingnya. Iya juga sih, kelihatannya jelek Pak kalau nggak dirapihin. Apalagi kan rumput-rumput liar yang dari tanah kosong sebelahnya itu. Jelek banget kelihatannya Pak. Emang itu tanah kosongnya punya siapa sih Pak? Punyanya Pak Yayan Bu, itu tanahnya. Oh, punya Pak Yayan Pak. Kenapa nggak diurus ya sama dia? Nggak tahu Bapak juga Bu. Ya udah, Bapak mau ngadem dulu ya di depan Bu. Mbak, pasir sama semen sekarang berapa harganya Mbak?
Kalau pasir yang bagus, satu bak mobilnya harganya 500 pak. Kalau semennya yang bagus itu satu saknya 80.000. Oh iya mbak, yaudah kirim ya mbak. Saya mau beli pasir yang bagus satu bak mobil, semennya 5 sak dulu ya. Kirim ke alamat Jalan Sipira nomor 5. Semuanya jadi berapa mbak? Sebentar ya pak, saya hitung dulu. Semen 5 sak sama pasir satu mobil ya? Gak mau nambah lagi pak? Udah itu aja dulu mbak. Gampang, nanti kalau ada yang kurang bisa nambah. Nanti saya kesini lagi. Semuanya jadi 900.000 pak. Oh 900.000. Bentar ya mbak. Ini mbak uangnya. Makasih ya pak. Kalau gitu nanti dikirim ya pak semennya sama pasirnya. Iya mbak, saya tunggu. Saya permisi dulu ya mbak. Bahan bangunan udah saya beli. Mampir ke pasar dulu deh buat beli sarapan. Beli apa yang enak ya? Oh iya, ketoprak. Pasti ibu seneng nih aku bawain ketoprak. Yaudah ke pasar dulu deh. Ini batas membangunnya di sebelah sini ya pak. Sebentar Pak Jarwo, saya lihat dulu. Tanah tetangga saya harus jadi hak milik saya. Lagi pula dia juga nggak peduli gitu sama tanahnya. Nah, yang ini baru bener pak batasnya. Di sini pasang patok. Gak apa-apa kita ambil sedikit tanah tetangga saya. Loh Pak Anton, ini kan masuknya udah tanahnya Pak Yayan pak, tetangga bapak. Udah, bangun aja pak, nggak usah banyak protes. Bapak kan saya bayar buat kerja bangun rumah saya, bukan buat protes. Lagian kan tanah ini nggak diurus juga sama Pak Yayan. Kalau saya ambil beberapa meter aja juga nggak bakal ketahuan ini pak. Udah kerjain aja ya. Iya pak, iya. Mau bikin rumah kelihatan besar tapi tanah kita terbatas. Ada tanah kosong sedikit punya tetangga, bangun aja langsung. Nanti pasti rumah kalian kelihatan besar deh. Lagian juga kalau udah dibangun, mau diapain kan udah nggak bisa diapa-apain. Lagian juga kalau udah dibangun, tanahnya mau diakuin juga nggak bisa, kan udah jadi bangunannya. Hehehe, pinter kan saya. Yaudah Pak Jarwo, lanjut ya. Saya mau masuk dulu ke dalam. Mau siap-siap buka kios dulu pak. Iya pak, baik Pak Anton. Ya ampun ini Pak Anton, gak takut apa ya main ambil tanah orang gini? Ini kan sama aja makan hak orang lain, apalagi masalah tanah begini. Tapi bodohlah, nanti juga Pak Yayan tahu sendiri kok. Saya kerjain aja deh urusan dosa mah. Dia ini yang nanggung, bukan saya. Saya yang penting kerja dibayar. Udah selesai. Saya sendiri juga udah ingetin dia yang penting. Sekarang kita mulai ngebangun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, udah mau ke kebun pak? Iya bu, emangnya kenapa bu? Ini pak, tadi ibu dapat telepon dari anak kita pak. Anak kita butuh uang buat biaya kuliah semester akhirnya. Gimana ya pak? Udah gitu bareng sama biaya kita di sini. Di sini kan kita belum bayar listrik, air dan cicilan yang lainnya pak. Iya bu, iya, bapak tahu. Tenang aja ya bu, nanti bapak jual tanah sama rumah bapak yang di Jalan Sipira itu bu, yang di sebelah tetangga baru, sebelah rumahnya Pak Anton. Nanti bapak coba tawarin ya bu ke teman bapak yang mau sama rumah itu, sama tanahnya juga. Udah, ibu nggak usah khawatir ya, biar ibu yakin. Bapak telepon orangnya dulu deh. Halo, assalamualaikum Pak Jamal. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak Yayan, kenapa nih pagi-pagi udah nelpon aja? Ada apa? Begini Pak Jamal, saya mau nanya nih Pak Jamal. Pak Jamal masih minat sama tanah dan rumah saya yang di Jalan Sipira itu kan Pak? Yang waktu itu pernah Pak Jamal tawar harganya. Ya masih lah Pak. Kenapa? Bapak jadi mau jual nih? Iya jadi Pak, saya mau jual. Soalnya ada keperluan mendesak nih Pak. Lagian juga itu tanah dan rumahnya saya nggak keurus sama saya Pak. Kan saya bilang ke Pak Yayan, daripada saya nggak kepake, ya udah gini aja. Besok kita ketemuan di lokasi ya Pak, buat urus semuanya. Gimana? Oh siap, boleh Pak Jamal. Ya udah kita ketemu di lokasi ya Pak. Maaf udah mengganggu Bapak. Tenang aja Pak Yayan, kayak sama siapa aja sih. Ya udah sampai ketemu besok ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kan ibu dengar sendiri kan bu? Iya pak, alhamdulillah kalau gitu pak. Jadi ibu gak kepikiran jadinya. Si abang juga kuliahnya tenang kan di sana pak? Iya bu, iya. Pokoknya apapun bapak lakukan buat kebahagiaan ibu dan anak kita bu. Makasih ya pak. Kalau gitu ibu mau kabarin abang dulu ya pak, biar abang gak kepikiran. Iya bu, kalau gitu bapak sekalian pamit ke kebun dulu ya bu. Mau lihat tomat kita sudah berbuah apa belum. Bapak jalan ya bu. Assalamualaikum.
Bu, lihat Bu, rumah kita kelihatan jadi lebih besar kan ya Bu? Iya sih Pak, jadi kelihatan kayak rumah mewah gitu. Iya dong, siapa dulu yang ngerancangnya? Anton. Iya deh iya, tapi ini aman gak Pak? Bapak kan ngebangun di atas tanahnya Pak Yayan Pak. Aman Bu, tenang aja. Lagian juga kan selama ini nggak ada komplain apa-apa juga dari Pak Yayan. Kan kalau mau dikomplain juga percuma, nggak bisa apa-apa sih Pak Yayan. Ini kan udah kita bangun Bu, bener kan? Iya sih bener juga Pak, pinter banget sih suamiku ini. Ya berarti kan tanah kita jadi lebihnya ya Pak, hitungannya tanpa harus kita membelinya. Pintar sekali istri Bapak ini. Kita nggak perlu beli tanah, tapi dapat tanah. Itu maksud Bapak Bu, tanah kita jadi bertambah tanpa harus kita keluar uang. Bu, kalau suatu saat kita mau jual rumah ini, kita pasti bakal untung lebih banyak. Soalnya tanah kita kan udah bertambah. Kita kan ambil tanahnya Pak Yayan. Hehehe. Iya bener Pak, hebat memangnya Bapak. Ya udah Pak, kalau gitu Ibu tinggal beres-beres rumah dulu ya Pak. Di dapur berantakan banget soalnya, bekas tadi makan siang belum Ibu beresin. Ya udah Bu, Bapak minta tolong sekalian bikinin kopi ya. Nanti taruh aja di teras kopinya Bu. Iya Pak, ya udah Ibu masuk dulu ya Pak. Gak sia-sia aku ambil keputusan buat renovasi rumah ini. Ya walaupun aku keluar uang lumayan juga sih, tapi tetap keuntungan saya jauh lebih banyak karena harga tanah di sini kan udah cukup mahal. Dengar-dengar harga tanah di sini udah 2 juta per meternya. Kalau gini kan aku menang banyak. Hehehe. Jadi gimana Pak Yayan masalah harganya? Pak Yayan mau jual dengan harga berapa Pak tanah Pak Yayan ini? Sesuai harga pasaran aja Pak Jamal. Ya, Pak Jamal tahulah harga pasaran di sini. Tapi kalau saya nego boleh dong Pak Yayan? Ya boleh aja Pak, tapi jangan sadis-sadis ya negonya. Hehehe. Ya enggak lah Pak, gini aja. Sekarang saya bayar tanah Pak Yayan dengan harga 2.100.000 per meternya. Gimana Pak? Kalau dikasih saya langsung ukur ulang tanah Pak Yayan ini. Gimana? Deal? Oke Pak Jamal, saya deal, saya setuju. Deal ya kita Pak Yayan. Nanti masalah pembayaran kita selesaikan di notaris aja. Sekarang kita ukur dulu ya Pak tanahnya. Laksanakan bos, hehehe. Pak Yayan ini bisa aja. Saya sih paling senang kalau urusan sama Pak Yayan, soalnya nggak banyak berbelit-belit. Pak, tolong diukur sekarang ya Pak tanahnya Pak Yayan ini. Ya baik, saya ukur sekarang ya Pak. Sudah selesai Pak, total keseluruhan luas tanahnya cuma 475 meter Pak. Loh kok cuma 475 meter Pak? Jelas-jelas di sertifikat milik saya itu ada 500 meter. Bapak salah hitung kali Pak. Enggak kok Pak, saya ukur udah pas. Saya juga heran karena saya ukurkan juga sesuai data yang di sertifikat Pak. Kalau saya pikir ya Pak, ini tanah Bapak yang sisa 15 meternya keambil sama tanah bangunannya rumah itu Pak. Soalnya itu bangunan baru saya lihat Pak. Benar tuh Pak, kayaknya tetangga Pak Yayan itu sengaja ngebangunnya lebih deh Pak. Jadi gimana Pak, mau saya bayar sesuai harga tanah yang kita ukur atau gimana nih Pak? Nanti deh Pak, saya harus tanya-tanya dulu sama tetangga saya ini. Kok enak aja dia main bangun di atas tanah saya. Sabar Pak, jangan emosi. Ya udah, saya bayar sesuai harga jumlah tanah yang disertifikat ya Pak. Tapi saya mau juga tanahnya sesuai ukurannya ya Pak. Iya Pak Jamal, makasih sebelumnya ya. Saya janji akan urus hal ini. Kalau gitu Pak Yayan, saya tunggu di notaris ya besok, karena saya nggak punya banyak waktu. Maaf ya Pak, saya banyak urusan lain. Oh iya Pak, baik Pak Jamal. Kalau gitu saya permisi Pak. Waduh, Pak Anton gimana ini? Kok ngebangun rumahnya ngelewatin tanahnya saya sih? Padahal kan jelas-jelas dulu saya patokin itu tanah. Gak bisa didiam ini, saya harus tanya deh ke dia. Assalamualaikum Pak Anton, permisi Pak. Pak Yayan, ada apa Pak? Pak, maaf, saya cuma mau konfirmasi dari Bapak nih. Maksud Bapak ini apa? Kok Bapak ngebangun rumah Bapak yang di samping itu di atas tanah saya? Tanah saya keambil Bapak 15 meter Pak. Lah, saya kira Bapak udah tahu. Sesudah selama ini kenapa Bapak baru ributnya sekarang Pak? Bukan begitu Pak, kebetulan juga saya baru tahu karena tanah ini mau saya jual tadi pagi. Dan juga sudah diukur sama tukang ukur tanah. Ternyata nggak sesuai sama data yang disertifikat. Tanah saya berkurang 15 meter dan pas dicek lagi bangunan Bapak itu ada di atas tanah saya Pak.
Ya terus gimana? Saya udah habis banyak loh. Saya juga nggak mau lah kalau saya harus bongkar. Saya nggak mau harus bongkar bangunan saya yang baru jadi ini. Ada juga Pak Yayan yang ganti kerugian saya. Lah kok jadi saya yang ganti rugi? Harusnya Bapak sadar lah, Bapak ngebangun itu di atas tanah saya. Kenapa saya yang harus ganti rugi? Tanah saya kok, kenapa saya yang ganti rugi? Ya saya juga nggak mau tahu lah. Saya maunya kalau Pak Yayan tanahnya mau balik lagi, Bapak harus bayar ganti rugi bangunan yang saya udah bangun itu, Pak. Ya udah Pak, kalau Bapak kekeh nggak mau, saya bakalan bawa orang dari kelurahan buat selesaikan hal ini. Ya terserah, emangnya saya takut. Saya tungguin Pak. Oke kalau begitu, saya permisi. Saya bakal perjuangin hak saya. Itu tanah saya. Saya tunggu ya Pak. Enak aja mau main bongkar rumah saya. Bapak Anton, permisi Pak. Waduh, ada apaan nih rame-rame? Mau nyerang saya ya? Ya bukan begitu Pak, maksud saya cuma mau minta kejelasannya aja Pak. Gimana maunya Bapak Anton ini? Itu kan tanah saya. Kan saya bilang kalau Bapak mau ganti bangunan saya ya saya bakal terima. Kalau enggak ya enggak lah, gimana sih? Maaf Bapak Anton, bukannya saya ikut campur, tapi data-datanya itu valid Pak. Di kelurahan itu sudah terdaftar. Itu tanahnya milik Pak Yayan. Saya nggak peduli Pak, udah sana pergi. Kalian ini rumah saya, ganggu aja sih kalian. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, itu rumahnya Pak Anton Pak. Rumahnya Pak Anton ketiban pohon Pak. Astagfirullahaladzim, panggil ambulan cepat, kita evakuasi korban. Iya baik Pak, saya panggil ambulan. Ya Allah, ngeri banget ya. Ya Allah Pak Anton. Pak Ustadz, ini udah yang kedua kali nih Pak Ustadz kita pindah lubang. Masa iya harus pindah lubang lagi sih Pak Ustadz? Iya bener nih Pak, saya capek Pak Ustadz. Bukannya saya nggak mau bantu atau tolongin. Kalau gini mah saya nggak sanggup Pak. Kayaknya nih jasad Pak Anton dan istrinya nggak diterima di tanah ini deh Pak. Artinya tanahnya ketutup sendiri lagi Pak pas mau dikubur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kuasamu ini sangat nyata. Hukum balasanmu sangatlah pedih. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, dan jauhkanlah kami dari azabmu yang pedih ini. Terus gimana nih Pak Ustadz? Kalau saya disuruh gali lagi, saya udah nggak sanggup Pak Ustadz. Ya Allah Pak Anton, kasian banget ya Pak Anton ini Bu. Iya Pak, Ibu juga gak nyangka bisa kayak gini jadinya. Ya Allah Ustadz men, jenazah Pak Anton dan istrinya Ustadz men kebawa angin. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah lah sang maha kuasa bagi kita yang hanya seorang hambanya. Tanah pun enggan menerima jasad orang-orang yang serakah. Ngeri banget ya Pak Budi meninggalnya Pak Anton. Sampai sekarang jasadnya belum ketemu loh. Ih, saya jadi takut jadinya. Nih ya, ini semua buat pelajaran bagi kita yang masih hidup. Makanya hidup di dunia itu jangan cuma mikirin dunia aja. Hukum Allah itu ada. Pak Anton kayak gitu karena dia serakah dan mengambil hak orang lain. Padahal udah saya ingetin loh, sebelum saya ngebangun bangunan itu di rumahnya, di agama kita aja ngejelasin, diharamkan barang siapa yang mengambil hak orang lain, apalagi tanah milik orang lain. Bener tuh kata Pak Jarwo, makanya jangan suka mengambil atau memotong hak yang bukan miliknya. Untung bagus aja Pak Yayan gak pendendam orangnya. Iya bener juga ya apa kata bapak-bapak ini. Ya udah kalau gitu ayo kita lanjut lagi deh ngopinya.